Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Kami dari kelompok 3 yang akan membahas modul 2 dengan judul keterkaitan pendidikan PKN dengan IPS dan mata pelajaran lain. Saya selaku moderator sekaligus penyaji pertama, nama saya Listian Utama dengan nomor induk mahasiswa 855718586 dan teman saya. Nama saya Utfi Emilia Arvina dengan nomor induk mahasiswa 855717348. Baiklah, langsung saja saya akan menyajikan materi pertama. Kami mengangkat judul keterkaitan PKN dengan IPS dan mata pelajaran lain. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas dan berkarakter, yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945. Tujuan pendidikan PKN secara umum adalah 1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Pancasila. 2. Membentuk pola pikir yang sesuai dengan Pancasila. 3. Menanamkan nilai-nilai moral Pancasila. 4. Menggugah kesadaran untuk selalu mempertahankan dan melestarikan nilai Pancasila. 5. Memberi motivasi sesuai dengan nilai moral dan norma Pancasila. Keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan IPS. Sebelum menjadi bidang studi pendidikan kewarganegaraan yang menurut kurikulum tahun 1994, bidang studi PKN adalah bagian dari bidang studi IPS. Bidang studi IPS mencakup aspek geografi, ekonomi, dan sejarah, Pancasila serta UUD 1945 yang menyangkut warga negara serta pemerintahan. Kemudian terjadi pemisahan menjadi bidang studi IPS yang mencakup aspek geografi, ekonomi, dan sejarah. Hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran lain. Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang bersifat interdisipliner, terutama disiplin ilmu hukum, politik, dan filsafat, moral. Sifat interdisipliner ini menjadikan PKN jelas batang keilmuannya atau body of knowledge. Hubungan PKN dengan ilmu politik. PKN merupakan praktik dari ilmu kewarganegaraan, sedangkan ilmu kewarganegaraan bagian dari ilmu politik. Seperti yang dikemukakan oleh Cesar Van Yatny, bagian dari ilmu politik akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa PKN mengandung praktik yang diturunkan ilmu politik. Dengan memahami teori ilmu politik, maka warga negara mempunyai pengetahuan tentang kenegaraan melalui praktik dari PKN. Selanjutnya,
PKN dengan sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu tentang masyarakat. Ilmu ini juga membahas tentang penyimpangan sosial. Di dalam setiap bermasyarakat pasti mengalami konflik antar masyarakat. Kita dalam bermasyarakat harus paham akan hak dan kewajiban kita agar terhindar dari konflik tersebut. PKN dalam menjadi solusi permasalahan di masyarakat karena kita bersama-sama mengkaji masyarakat atau warga negara. Selanjutnya, PKN dengan ilmu sejarah. Dalam mempelajari sejarah, terdapat latar belakang yang mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Proses dan alasannya, pendidikan kewarganegaraan dipelajari kemudian dengan ilmu sejarah dan dapat diketahui mengapa perlunya pendidikan yang bertujuan menjadikan warga negara yang baik. Semua itu didasari oleh sejarah atau peristiwa yang terjadi di waktu yang lalu atau masa lampau. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat mengetahui kekurangan apa yang akan terdapat pada era dulu dan diperbaiki pada masa sekarang. Dengan mempelajari sejarah, dapat ditemukan hal positif yang dapat dipertahankan untuk mencapai tujuan PKN. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.